Shalom semua. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau lu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Kau membuatku berharga di matamu. Kami berharga bagimu, Tuhan, selama-lamanya. Oh, kami berharga di matamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu, Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali katakan, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti, ku nanti. Dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau Allah dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa
dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, oh, dalam kemuliaan yang kudus, terpujilah Tuhan, kami bersyukur senantiasa. Terpujilah Tuhan, oh, haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Engkau ada di antara kami, siap menyatakan dirimu melalui firman. Kami menghormati Engkau, kami menghormati firman-Mu Tuhan. Kami menghargai setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut-Mu sendiri Tuhan. Kami bersyukur dapat mendengarkan perkataan-perkataan yang baru dari hadapan-Mu Tuhan. Tundukkan hati kami sepenuhnya, biar Tuhan memenuhinya dengan hikmat Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Semuanya selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Suaranya meresap. Kok suara hujan bukan? Cek 1 2. Sekarang bagaimana? Oke. Selamat pagi semua, suaranya udah oke. Baik. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Sile studio. Batuin. Baik. Radio ada ya? Selamat pagi yang di radio ya. Baik, saya share screen sekarang. Oke.
engkau sudah seharusnya mempertahankan kesetiaanmu kepada Tuhan. Oke. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam gereja pada masa sekarang? Apakah engkau memiliki pemahaman yang kuat mengenai pertanyaan ini? Apa sajakah kesulitan terbesar saudara-saudarimu? Apa sajakah yang paling kurang mereka miliki? Saat ini ada beberapa orang yang bersikap negatif saat mereka mengalami ujian. Dan beberapa dari mereka bahkan mengeluh. Beberapa orang tidak lagi bergerak maju karena Tuhan telah selesai berfirman. Manusia belum masuk ke alur yang benar dalam kepercayaan mereka. Oke. Kepada Tuhan. Mereka tidak bisa hidup mandiri dan tidak dapat mempertahankan kehidupan rohani mereka sendiri. Beberapa orang mengikuti dan mengejar dengan semangat dan bersedia melakukan penerapan pada saat Tuhan berfirman. Tetapi pada saat Tuhan tidak berfirman, mereka tidak lagi bergerak maju. Manusia masih belum mengerti kehendak Tuhan dalam hati mereka. Dan mereka tidak memiliki kasih yang spontan kepada Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan di masa lalu karena mereka dipaksa oleh keadaan. Gitu. Jadi kasih kepada Tuhan itu bertumbuh, harusnya bertumbuh gitu. Ya, saudara, ketika Tuhan berfirman dan ketika Tuhan tidak berfirman, gitu. Ya. Nah, kita tahu saudara, di alam roh kan Tuhan itu berfirman ya. Ketika Tuhan menyatakannya, ketika diucapkan, itu namanya Tuhan lagi berfirman. Firman itu kan sebetulnya sudah ada, gitu kan? Kan makanya dia bilang pada mulanya adalah firman. Oke. Jadi kalau kita sebut firman ini adalah kebenaran. Di satu sisi, iblis itu juga berkata-kata. Ya kan? Dia juga sudah berkata-kata. Dan perkataannya itu juga ada di alam roh juga. Gitu. Nah, jadi dua sama-sama yang mendownloadnya itu adalah manusia. Nah, gitu kan? Jadi dari apa yang dikatakan oleh manusia lah kita akan tahu apakah itu firman atau dusta. Di dalam firman Tuhan tidak ada dusta. Gitu. Tidak ada kebohongan. Tidak ada kebingungan. Pokoknya kontras saja semua. Firman Tuhan itu kudus. Tidak tercemar artinya kudus ya. Nah, firman itu terang. Kebalikannya, perkataan iblis itu kegelapan gitu. Perkataan iblis itu mengikat atau membelenggu, mengintimidasi. Sementara firman Tuhan itu memerdekakan. Nah, gitu ya. Jadi ketika seseorang itu datang kepada terang, maka disingkapkanlah kegelapan itu, diusir. Gitu ya. Ini hanya mengulang-ulang saja. Ya. Nah, lihat. Dikatakan beberapa orang mengikuti dan mengejar dengan semangat dan bersedia melakukan penerapan pada saat Tuhan berfirman. Tetapi pada saat Tuhan tidak berfirman, mereka tidak lagi bergerak maju. Maju itu artinya terus gitu. Mencari kebenaran.
Manusia masih belum mengerti kehendak Tuhan dalam hati mereka. Dan mereka tidak memiliki kasih yang spontan kepada Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan di masa lalunya karena mereka dipaksa. Sekarang ada beberapa orang yang bosan akan pekerjaan Tuhan. Tentu saudara, karena itu terjadi dulu, maka akan ada juga masanya kita itu akan, atau situasi akan seperti ini. Bosan dengan pekerjaan Tuhan. Itu saja. Akan ada keadaan seperti itu. Kita kan masih akan melewati, kalau mereka sudah melewati misalnya puluhan tahun gitu kan, sudah banyak juga mungkin yang meninggal gitu kan. Nah, yang meninggal karena dianiaya, banyak yang meninggal normal gitu ya. Nah, terus dan pekerjaan ini sudah mereka sudah entah ada di mana gitu. Ya, kebanyakan mereka itu ada di luar gitu ya. Dan persekutuan-persekutuan ini tidak begitu kelihatan gitu. Nah, jadi saudara, akan ada juga masanya bagi kita mengalami di mana ada kebosanan gitu. Itu pasti harus gitu terjadi gitu. Itu ada tujuannya. Tujuannya untuk apa ya? Mendorong seseorang itu punya apa ya? Punya tekad untuk mencari kebenaran, untuk bertumbuh dalam kasihnya gitu. Baik ketika dia berfirman atau tidak berfirman. Artinya kita tahu kan sebetulnya firman itu tinggal di download. Firman sekarang kan tinggal kita baca. Kan gitu kan. Tetapi yang membuat eh, kita mengerti akan firman Tuhan itu juga anugerah. Roh Kudus juga bergerak bukan atas kemauan kita. Karena kalau misalnya dengan mudah begitu saja, maka pasti perjalanan ini akan mulus saja. Makanya ada istilahnya di saat Tuhan tidak berfirman. Gitu loh. Nah, kalau kita sekarang ini kan rasanya kan setiap hari gitu. Tapi dalam satu hari itu ya 1,5 jam gitu. Di masa-masa lain itulah masa Tuhan tidak berfirman. Tapi tentu kita bisa download. Tentu kita bisa ingat. Kita punya ingatan. Itu namanya mendownload. Gitu. Tapi saat kita mendownload pun karena kadang-kadang sudah terbiasa gitu. Sudah biasa gitu kan. Jadinya itu tadi yang membuat kebosanan. Ada masanya ketika posting gitu ya. Kadang saya dengerin gitu. Tapi kadang ada masanya saya bosan juga mendengarkan gitu. Karena merasa saya sudah tahu. Tetapi begitu saya coba gini, coba paksalah gitu. Sambil berdoa dalam hati gitu. Tuhan, aku rindu mendengarkan firman gitu. Sambil dalam hati begitu gitu. Didengerin gitu. Baru lama kelamaan mulai saya merasakan, oh, berubahlah perkataan itu menjadi Tuhan yang mengatakannya. Jadi kita merasakan aura daripada firman itu. Segera saya melupakan bahwa yang ngomong itu mulut saya gitu. Atau pikiran saya. Disitulah baru terasa, baru oh ini.
Karena apa? Kita melupakan diri kita. Itu namanya kasih bertumbuh akan firman, saudara. Kasih bertumbuh akan Tuhan. Jadi eh, Tuhan itu, jadi Tuhan sekarang yang kita, eh, yang dulunya itu seperti imajinasi gitu. Tapi sekarang Tuhan itu menjadi nyata. Nyatanya itu adalah eh, karena kita merenungkan ada satu pribadi yang sangat unik gitu. Itu sebetulnya. Ketika saudara merenungkan kalau firman Tuhan itu tidak bohong. Jadi semua yang ada dalam firman itu menggambarkan satu pribadi yang sangat berbeda dengan pribadi manusia yang pernah kita lihat di muka bumi ini. Kan dari perkataannya, kan dari sikap-sikap manusia, kita melihat, oh rata-rata manusia kayak gini gitu. Tetapi tentang Tuhan, dari perkataannya, dari ketika kita mulai uh, menyimpan di dalam pikiran kita tentang satu pribadi yang sesuai dengan firman itu, yang berbeda dengan manusia secara umum, maka Tuhan itu menjadi satu pribadi yang nyata gitu. Ya, setiap hari kapan saja kita itu merenungkan sesuatu. Karena kita sudah menjalin hubungan dengan dia, maka kapan saja kita telepon dia, begitu begitu dia melihat nomor kita, begitu dia melihat apa namanya uh, profil kita gitu, ketika kita telepon Tuhan gitu, langsung dia dengan segera mengangkat telepon kita. Gitu. Ini gambarannya ya, langsung segera gitu. Karena kita itu benar-benar memberikan pandangan kita kepada dia gitu. Kita mengarahkan wajah kita kepada dia gitu. Tentu kan Tuhan tidak kelihatan. Tapi kalau kita membangun satu kebiasaan seperti itu, ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang unik itu gitu. Maka itulah yang terjadi. Kesegaran dari dia akan mengalir. Jadi saudara, begitu kalau kita melihat diri kita itu, kalau kita melihat diri kita lagi bosan seperti itu, oke, apa yang kita lakukan? Kan ada dikurangi jam tidur kita itu, kalau misalnya paling seringnya tidur jam 12 gitu. Berarti kan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, gitu kan? Kan ada kekosongan gitu. Kurangi jam ini, kurangi jam itu gitu ya. Minimal ada ya 10 sampai 12 jam. Lebih lagi ya. Jadi apa yang kita lakukan di masa-masa itu? Pasti kan akan banyak kan kebosanan kan? Tiba-tiba satu pemikiran muncul. Misalnya muncul, gimana ya? Ketika segala sesuatu yang difirmankan ini, ketika orang-orang di zamannya kita mulai pada hilang satu demi satu. Gimana kalau keadaan itu
benar-benar eh, terjadi gitu. Gimana ya? Bagaimana ya kehidupan nantinya ya? Umur kita sekarang berapa? Tambah. Ingat lagi. 24, 25, 26. Itu kan masa-masa yang kan kita lewati. Saudara, kita itu hanya bisa tetap ada, tetap eksis ketika kita itu tinggal dalam firman. Firman-Nya tinggal dalam kita. Kita harus membangun kebiasaan yang baru. Karena Tuhan sudah kasih tahu rahasianya. Pada mulanya adalah firman. Sekalipun bumi ini berlalu, bumi dengan segala isinya berlalu. Tetapi firman Allah itu tetap, satu iota daripada firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Satu iota itu titik, tanda baca, tanda kutip atau apa. Pokoknya tanda baca lagi. Iota itu. Ketika kalimat diakhiri dengan tanda seru, diakhiri dengan tanda tanya, tidak diakhiri dengan tanda seru, kalimat itu menjadi berbeda kan? Makanya satu iota itu sangat penting ketika kita baca misalnya. Coba lihat, perhatikan di belakangnya. Tadinya mungkin saya baca datar gitu. Tapi ketika saya sampai di ujungnya, saya harus ubah nadanya kan. Kalau ada pakai kata tanda seru, berarti itu harus diucapkan dengan tegas gitu. Seperti satu perintah. Saudara, ketika muncul di saya gitu tentang ini. Tentang uh, bagaimana keluar dari kekhawatiran gitu. Ada yang mengatakan gitu ya. Bagaimana untuk tidak tetap khawatir gitu. Saya langsung dalam hati saya begini. Ketika saya berdiam gitu ya. Tiba-tiba yang adalah begini. Kamu mesti takut. Kamu mesti belajar takut untuk khawatir. Itu di dalam itu ada perintah gitu. Kamu mesti tegas gitu. Itu membangun satu kebiasaan, saudara. Ketika kita itu diperhadapkan kepada satu keadaan di mana capeklah menghadapi orang ini. Jadi ada orang yang jadi berhenti berbuat baik. Padahal Tuhan itu baik selalu. Jadi begitu kita masuk tinggal di dalam Tuhan, artinya kalau Tuhan itu selalu baik, maka kita wajib menjadi selalu baik. Kan manusia itu kan suka berubah ya. Orang akan baik kepada orang yang baik kepada dia. Aku akan lebih baik. Itu falsafah, saudara. Wah, kalau orang berbuat baik sama saya, bisa saya lebih lagi berbuat baik sama dia. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada saya, sedikit aja, saya bisa lebih jahat. Nah, itulah prinsip yang diajarkan oleh dunia. Tuhan tidak begitu. Nah,
kita akan menghadapi diri kita sendiri. Kita akan berperang senantiasa. Nah, jadi ada banyak hal ya yang kita harus lewati. Kita ini eh, kan kita ini sedang di saat yang sama Tuhan itu ingin menyatakan dirinya. Tentu yang paling dekat untuk menyatakan Tuhan menampakkan diri itu melalui manusia, yang paling dekat adalah kita sendiri, bukan orang lain. Yang paling dekat. Jadi kalau kita merindukan Tuhan itu, merindukan Tuhan menampakkan diri, menantikan Tuhan datang kedua kali, paling dekat itu adalah melalui kita. Dari situ kita akan tahu Tuhan sudah datang. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan begitu. Makanya dia katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu. Gitu. Dan mengetuk. Gitu. Itu dari pihak Tuhan. Ketika kita tahu akan kebenaran itu, apakah kita tinggal dalam firman itu? Saudara ya, semua perkataan ini saudara yang saudara dengar ini kebenaran. Coba nanti saudara ulang. Dan semua yang saya katakan ini ada di dalam saudara. Coba saja nanti. Pasti saudara nanti ketika bicara, juga nanti pasti akan jadi seperti itu. Ketika engkau mengembangkan sikap seperti ini. Karena memang ya Tuhan itu tepat ada di dalam kita. Roh Kudus itu ada dalam kita. Itu sudah dimeteraikan. Bukankah orang-orang semacam itu berada dalam bahaya? Banyak orang berada dalam keadaan sekedar menjalani, tidak melihat prosesnya. Makanya dikatakan tadi, bukankah itu keadaan itu sebagai keadaan yang berbahaya? Kita mungkin berpikir, namanya juga manusia kita bisa menjalani. Padahal saudara, justru itu keadaan yang sebetulnya kan yang ada di dalam kita itu. Iblis itu kan dikatakan kan masih eksis dia. Karena dia ada dalam diri manusia. Itu firmannya, kita nggak bisa tolak itu. Tuhan Yesus saja ketika dia berhadapan dengan iblis, iblis saja masih dikatakan dia mencari waktu yang tepat. Yesus saja demikian keadaannya. Apalagi kita. Ya mungkin enggak. Dia kan cari terus kesempatan. Semakin kita mulai mengerti akan kehendak Tuhan, mengetahui firman-Nya, tentu di saat yang sama, dia itu kan akan bertumbuh. Yang kontra tadi, si jahat tadi, iblis tadi. Ya, tentu akan begitu. Tentu yang dilakukan dia adalah tipuan-tipuan. Ketika kita itu terbiasa mengakses di alam roh gitu, dia di alam roh. Jadi tanda kita bertumbuh itu kita jadi bisa membedakan apakah itu dari Tuhan atau dari iblis. Dan tentu akan semakin tipis perbedaannya. Ya, dia mengikuti perkembangan karena gini. Karena ketika kita mengucapkan apa yang kita pikirkan,
tentu diganggu dari apa yang kita pikirkan. Jadi begitu kita mengucapkan sesuatu, oh berarti kan ini yang sedang dipikirkan dia. Kan gitu ceritanya. Tuh iblis kan tidak tahu apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan tahu. Itu bedanya kan. Iblis tahu ketika kita mengucapkannya. Makanya ketika kita mengucapkan apa yang ada dalam pikiran kita, di situ juga, disitulah terjadi perlawanan. Gitu, saudara. Tetapi kebenarannya, begitu kita terus merenungkan firman, firman itu juga hidup ternyata. Di dalamnya ada kehidupan. Membuat kita itu segar. Membuat apa yang tadinya kita itu bosan gitu. Yang tadinya kita tawar hati. Yang tadinya kita murung gitu. Ketika kita merenungkan kembali firman itu, mendengar ulang, maka rasakanlah aliran-aliran yang baru. Ya, seperti itulah kita bertumbuh. Kalau enggak tadi saudara akan dalam keadaan bahaya. Ya, apakah kita membiarkan keadaan seperti itu? Bukankah kita itu sedang membangun satu kerajaan? Bukankah kita itu sedang membangun satu kota? Atau lebih tepatnya, bukankah Tuhan memang sudah membangun kota gitu, atau sedang membangun kota, sedang membangun tempat tinggal kita, tempat tinggal yang baru. Sorga yang di alam roh itu kan harus ada di bumi. Artinya menjadi kita bisa lihat, kita bisa rasakan, kita bisa nikmati. Apa itu sorga? Sorga itu kan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, punya pengalaman akan Tuhan. Itulah lingkungan, itulah orang-orang yang ada di sorga. Jadi dikatakan walaupun kita ini bersama-sama, kalau kita tidak membangun satu kebiasaan dengan hidup dalam kebenaran, dengan haus dan lapar akan kebenaran, dengan cepat beralih dari keadaan kita yang membosankan. Kalau kita tidak seperti itu, maka kota yang kita pikirkan atau sorga yang kita pikirkan untuk kita masuki itu hanya fiksi saja. Hanya bayangan saja. Tidak nyata dia. Makanya Yesus perlu menampakkan diri kepada muridnya berulang-ulang. Terus. Sampai pada akhirnya, sekalipun Tuhan tidak menampakkan diri, firman itu sudah tinggal. Dan Tuhan itu berbicara melalui mulut mereka. Sama seperti yang kita alami, saudara. Ya. Tahukah saudara, kita kan sedang dikelilingi oleh orang-orang yang walaupun mereka masih hidup, ternyata mereka sudah mati. Ya. Di sekeliling kita sedang ada kayak zombie lah gitu. Seperti yang di Philadelphia itu sudah, waduh, mengerikan sekali sudah. Ternyata keadaan itu sudah lama sekali sudah. Saking stresnya orang ingin mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi sampai sampai ada yang mati berdiri. Nggak bisa ditolong lagi. Jadi ketika melihat pemandangan itu, baru-baru ini ada 3 musisi yang meninggal gitu. Setelah manggung, lalu habis manggung itu
minum itu ya, vodka katanya. Vodka yang mematikan. Sampai mereka itu tertidur 30 jam gitu, di Jawa ya. Dan akhirnya mereka meninggal gitu. Tapi tahukah saudara, itu yang nyata, yang kita lihat. Tapi sebetulnya ada begitu banyak orang sebetulnya sudah mati selagi dia hidup. Gak punya lagi saudara satu kehidupan. Nah, sama dengan persekutuan kita ini saudara. Kita sedang membangun gitu. Untuk bisa sampai mengerti apa yang kita sedang dengarkan ini, sedang mengikuti ini. Itu saudara butuh dikejar lama saudara. Dan kita ini sedang ada di belakang layar. Tahu artinya sudah di belakang layar? Dengan apa yang kita alami, dengan kita membiasakan diri kita itu menarik Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang datang itu pasti menggoncangkan. Sama seperti dua orang yang ingin menunggang balikkan Sodom dan Gomora itu. Dua malaikat itu. Orang Sodom dan Gomora itu tahu kalau ada utusan dari negeri asing. Pada waktu itu saudara tahukah saudara? Pada waktu itu uh, tersiar kabar gitu. Berita-berita yang misalnya terjadi bencana ini, terjadi bencana itu. Ada, bagi mereka kan Tuhan itu kan makhluk asing ya. Belum seperti sekarang saudara. Berita tentang Tuhan itu sesuatu yang sangat, ya sudah biasa gitu. Jadi pada waktu itu saudara, kuasa di luar orang-orang di bumi ini itu makhluk asing gitu. Jadi ketika itu datang makanya mereka benar-benar mau menggagalkan gitu. Jadi langsung tahu. Jadi saudara mesti bisa punya ya bayangan sedikit lah. Tujuannya ini adalah untuk ini saudara. Uh, untuk kita itu benar-benar lebih serius lagi saudara. Jadi sorga yang kita masuki bukanlah sorga yang datang simsalabim gitu. Iya, dengan saudara nanti mengerti keadaan ini, dengan saudara mengerti Tuhan yang datang melalui saudara. Ya, saudara mesti lihat itu gitu. Misalnya nih, dengan teman-teman yang ada di Medan. Gitu. Kan rasanya kalian dengerin, uh, mungkin hanya manggut-manggut. Gitu. Tapi kalau saudara memasuki, seperti cara saya memasukinya, oh saudara akan punya kehidupan sendiri, punya sorga sendiri, punya pertempuran sendiri. Saudara akan membangun hubungan. Kau tidak boleh sendiri. Engkau harus memaksa. Engkau harus melihat bagaimana si jahat itu menghalangi kalian kumpul di sana. Karena kalau kalian sudah kumpul 2-3 orang, aku hadir katanya. Itu firman Tuhan. Jadi dia akan menghalangi supaya 2-3 orang ini kumpul. Lihat saudara, betapa panjangnya pekerjaan kita. Oh anak-anak di sini ketika mendengarkan ini tahu nggak? Nanti kan mereka itu akan udah kemana-mana nantinya. Ya,
ketika anak-anak ini mendengarkan apa yang saya katakan, mereka serius gitu, maka pasti mereka akan mengalami seperti yang saya alami. Tentu saudara, Tuhan yang akan menjagai mereka gitu. Ya, kita sebagai para orang tua tentu punya lebih banyak pengalaman. Ya, tetapi apa yang kita lakukan sekarang itu benar-benar membuat sesuatu yang berbeda di sekeliling kita. Kan kita sudah lihat kemarin. Pergi ke sana gitu kan. Kita cerita, langsung saya ambil handphone saya WA gitu kan. Ya ceritanya prosesnya. Ada kan sesuatu yang terjadi. Itu Bu, di situ baru ini kan. Pasti mereka berpikir. Pasti mereka mulai mempersiapkan. Gimana ya nanti ya kalau jumpa ya. Kan gitu kan. Tentu kan mereka masih ingatkan hal-hal yang dulu. Belum bisa bebaskan. Sebebas kita. Saya ketika saya ucapkan itu. Udah. Mau kalian lakukan di mana? Ayo. Silakan. Bagaimana kalian merancangnya? Ayo. Gitu. Karena apa saudara? Kenapa? Kita punya keyakinan. Karena Tuhan yang di dalam kita itu makin nyata dia. Gitu. Ketenangan kita itu makin kuat. Karena Tuhan nyata dalam kita kan. Damai sejahtera kita makin kuat. Karena Tuhan ada dalam kita kan. Dia itu menyatakan dirinya. Karena kita punya hubungan dengan dia kan. Kita punya hubungan dengan dia. Karena kita punya firman kan. Padahal pada kenyataannya, pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah memenuhi segala sesuatu. Tinggal mereka download kan. Sekarang semua sudah di mana ada lagi yang di ini yang benar. Oh ini untuk kalangan kita. Kayak yang kemarin yang istilah dasmu itu. Etik dasmu katanya. Itu kan di kalangan mereka dalam. Ternyata itu sudah diposting. Wow, sampai dicari gitu. Siapa ini yang berkhianat katanya gitu. Iya, apa yang kita ucapkan di tempat tersembunyi akan terucap. Cemana lagi mau bilang? Misalnya ketika kita live kan, kadang-kadang bisa kita tahan kan, menceritakan. Mungkin bagi mereka apa ini? Kan bisa kayak gitu kan, bagi kita juga begitu kan. Masa diceritakan di ini katanya. Bagaimana? Tetapi kita mau coba tahan. Tahanlah. Bukankah Tuhan sedang membuat kita itu apa adanya? Ketika saya mengatakan itu misalnya yang kemarin masalah alergi. Apa saya bisa menahannya? Kan ketika misalnya saya tahan itu kan ada kemungkinan. Berarti saya takut menyatakan kebenaran. Kan gitu kan? Kan saya bergumul. Berarti kalau saya takut menyatakan kebenaran, berarti saya itu sedang berkhianat sama Tuhan. Ya dong. Karena kan Tuhan ingin menaklukkan. Kan karena kasihnya Tuhan lah. Makanya dia berfirman. Jadi selama hati kita ini itu digerakkan oleh kasih. Digerakkan oleh wataknya Tuhan yang tidak menghendaki kematian orang fasik. Maka kita akan berani menyampaikan firman. Menyampaikan kebenaran. Tapi tahukah saudara ketika saya bicara itu? Oh pasti akan ada tergoncang gitu. Iya, pasti saudara. Ketika dia merasakan sesuatu.
Jangan-jangan ini alergi karena itu. Gitu. Iya, seperti itulah saudara terjadi saudara satu pekerjaan. Kan langsung ada efek dominonya gitu loh. Ya, ibu itu cerita apa adanya. Oh, kemarin harus ini, harus karantina. Iya, kita tidak akan mendengar itu kalau saya tidak chat untuk ketemu. Ya kan? Tapi sebelumnya Tuhan sudah membuat dalam hati kita, saudara. Jadi begitu begitu itu sudah terbuka, oh ini sudah waktunya. Kan gitu kan. Kalau anak saya mungkin tidak pulang ke sini, mungkin tak ada alasan saya. Tak ada alasan saya untuk datang ke sana. Kan gitu ceritanya. Padahal kalau lihat mau pulang ke sini, berapa gitu. Belum lagi barengan nanti bayar UKT-nya. Sebentar lagi sudah mau bayar uh, uang kosnya. 6 bulan lagi gitu kan. Kan sudah pikirin gitu kan. Ah, lebih baik lah. Nanti itu untuk uang UKT-nya kan. Tapi tahukah saudara, dari situ Tuhan melatih kita. Gitu. Lihat aku menyediakan. Iya saudara. Jadi kita itu setiap nanti saudara akan lihat. Setiap apapun yang saudara lakukan. Engkau akan melihat Tuhan terlibat di dalamnya. Iya saudara. Seperti itulah nanti kita akan melihat. Kita bisa menjalani kehidupan ini saudara. Kita akan tetap eksis. Iya. Jadi kita membangun uh, gunung rumah Tuhan ini kita bangun bersama-sama. Secara korporat kita bangun bersama-sama. Jadi teman-teman yang di Medan mesti bisa mengikuti pergerakan Tuhan dalam hati kalian. Jangan cuek. Hormatilah Tuhan dalam hati. Jangan keraskan. Jangan hidup egois. Hidup egois itu tipuan iblis. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Percayalah. Kita ini sedang terjebak juga, saudara. Di dalam kebenaran. Iya, lihat ini saudara. Sebagian dari meski mereka makan dan minum firman Tuhan serta berdoa kepadanya, mereka melakukannya setengah hati dan mereka tidak lagi memiliki dorongan seperti yang pernah mereka miliki. Ini satu keadaan jemaat ya, satu keadaan mereka di waktu yang lampau. Tapi ini pasti juga karena kita juga baru mengawalinya, pasti kita akan mengalami hal yang sama. Tetapi begitu kita tahu keadaan ini, ketika ini diceritakan, keadaannya bagi kita tidak akan sama seperti mereka. Karena kita sudah dengarkan, ini sudah jadi jalan. Walaupun kita belum pernah mengalaminya, kita sudah mengalaminya. Iya, sekarang ketika ini ketika kita hidup sekarang, tentu uh, kita tidak akan mau seperti ini. Tentu kita akan punya tekad gitu. Iya ya, itu juga. Kita akan jalani. Oke. Sebagian besar orang tidak tertarik pada pekerjaan pemurnian dan penyempurnaan Tuhan. Nah, gitu saudara. Orang-orang capek saudara. Bosan saudara. Lama. Makanya kan
Kalau sering sekali kan kalau kita tanya orang, oh, udah sekarang berarti oh, berapa jemaatnya? Ketika tahu misalnya gereja kita besar gitu. Kadang kita malu mengucapkannya kan. Padahal kita itu lagi dalam proses pemurnian dan penyempurnaan. Ya, tak ada keadaan apapun yang tidak dalam cakupannya Tuhan gitu. Dia tahu semua hati kita, saudara. Tak bisa lagi kita sembunyikan gitu. Tetapi ketika dia tahu itu masalahnya, disitulah dia akan selesaikan. Disitulah dia fokus, saudara. Oh, dengan berbagai macam cara, saudara. Percayalah. Jadi walaupun rasanya kita ini, kita melihat seperti biasa-biasa. Lihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita menunggu setelah tanggal 3 apa. Nanti bagaimana pertemuan itu? Lihat efek dominonya. Oh, kita tidak lagi melihat diri kita. Bukan. Tuhan yang kita lihat. Iya, saudara. Bagaimana caranya Tuhan nanti menampakkan diri kepada mereka? Itu urusan Tuhan. Tapi bagi kita, itu akan menjadi satu sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena kita ikut terlibat di dalamnya. Gitu. Kita jadi mengerti. Oh, ini ya artinya mempersembahkan tubuh ya. Oh, kita sama-sama mendapatkan apa namanya uh, keuntungan di dalamnya, keuntungan dalam hal ini ya, keuntungan dalam hal kita bisa melihat Tuhan, melihat Tuhan itu kan anugerah. Siapa kita, saudara? Siapa kita bisa dikatakan melayani Raja di atas segala raja? Siapa? Bahkan sekarang sekaligus kita bisa mendengarkan engkau adalah anakku. Kan perkataan itu kan harusnya hanya untuk Tuhan Yesus kan. Tapi sekarang kita mulai menjalani kehidupan seperti yang Yesus pernah alami. Bukankah itu pengenalan? Aduh, siapa saudara di muka bumi ini yang seperti kita? Siapa saudara? Ya, anugerah yang sangat luar biasa. Saudara. Saudara, bagi manusia, bagi seluruh manusia, hidup ini misteri. Mereka tidak tahu. Sesudah nanti mereka mati, mau ngapain, mereka tidak tahu. Boro-boro melihat kedatangan Tuhan. Setiap kali terjadi segala sesuatu, perang inilah, mereka ingat Tuhan sudah mau datang. Itu aja yang mengikat pikiran mereka. Bayangkan mereka di penjara. Nama penjara itu apa? Penjara menanti-nantikan Tuhan yang datang kedua kali. Itulah penjaranya. Itu nama penjaranya. Karena mereka tidak mau masuk ke dalam satu firman yang mengatakan apa? Lihat aku datang segera. Lihat aku berdiri di muka pintu. Terdengar suara mempelai datang, mempelai datang. Bukankah itu firman? Kenapa mereka tidak bisa merenungkan firman yang mengatakan mempelai datang, mempelai sudah datang? Ya kan? Dan ketika mereka memasuki itu, saudara, harusnya, saudara, mereka akan merenungkan kenapa dulu Henok terangkat sebelum Paulus. Paulus mengucapkan keterangkatan, dia sendiri tidak terangkat. Sementara Henok, dia tidak mengajarkan keterangkatan, tapi dia terangkat. Sama dengan Elia.
Gitu kan? Bukankah mereka berarti, saudara? Mereka tinggal dalam doktrin itu, saudara. Tahun-tahun. Orang yang mengajarkan itu pun sudah pada meninggal. Tetapi mereka tetap tinggal dalam ajaran doktrin manusia. Kenapa, saudara? Mereka tidak berani memasuki era yang baru, zaman yang baru. Bayangkan kita tinggal di lingkungan yang seperti itu. Yang dulunya orang-orang sangat kita banggakan, sangat kita hormati. Mereka sangat jauh tinggal dalam kegelapan. Saudara. Mereka takut memasukinya. Engkau melihat itu di depanmu nyata. Engkau dulu yang bersama-sama menuju rumah Tuhan. Sementara mereka sudah sangat jauh sekali. Apa engkau tidak punya belas kasihan? Kalau engkau menerima firman ini hari ini, ya aku punya belas kasihan. Tindakan apa yang kau lakukan? Apa? Bukankah yang paling pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mendesak masuk untuk duduk di kaki Tuhan? Bukankah itu, saudara? Ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka tidak merasa berutang kepada Tuhan. Mereka juga tidak memiliki kesadaran untuk merasa menyesal. Mereka tidak mengejar kebenaran ataupun meninggalkan gereja, dan sebaliknya mereka hanya mengejar kesenangan sementara. Orang-orang ini dungu, benar-benar bodoh. Apabila waktunya tiba, mereka semua akan dicampakkan dan tak seorang pun akan diselamatkan. Bayangkan ini firman. Bayangkan betapa tegasnya. Rasanya, saudara, yang tadinya firman itu begitu menyenangkan bagi kita ketika mendengarkan ini, rasanya. Masa Tuhan seperti itu? Ya. Apakah Tuhan berubah? Tuhan tidak berubah. Iya. Apakah esensi Tuhan adalah kasih? Itu sudah berubah? Tidak sama sekali. Tuhan tidak pernah bisa berubah oleh karena sikap kita. Ya. Kitanya lah yang berubah. Dia tetap. Maka sedalam apa kita masuk, sedalam itulah kita merasakan Tuhan. Ketika kita melakukan pelanggaran, pasti karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Firman-Nya lah yang akan menghajar kita. Seperti ini, saudara. Tapi apakah berubah esensi Tuhan? Tidak berubah esensi Tuhan. Karena dia kebenaran. Dia nggak ada dusta di dalam dia. Nggak bisa. Dia nggak ada munafik. Dia nggak bisa pilih kasih. Nggak bisa. Bukankah, saudara? Tuhan itu makin nyata kuasanya ketika kita merenungkan firman ini. Bukankah dia makin nyata kedaulatannya? Bukankah dalam hati kita itu rasanya, aduh, iya Tuhan. Apakah engkau berpikir jika seseorang sudah pernah diselamatkan, mereka akan selalu diselamatkan? Keyakinan ini murni tipuan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu, sekali selamat tetap selamat, itulah tipuan. Murni tipuan. Murni adalah ilhamnya iblis. Gitu. Karena membuat orang tinggal dalam kesalahannya. Kau bukan anak Allah.
Kamu kan sudah dipilih oleh Tuhan. Iya, itu akan membuat orang berhenti mengejar Tuhan. Semua orang yang tidak mengejar jalan masuk ke dalam kehidupan akan dihajar. Ini kebenarannya. Ini tidak saya olah lagi. Gitu. Enggak, ini asli, perkataan yang asli. Semua orang yang tidak mengejar jalan masuk ke dalam kehidupan akan dihajar. Capek lah untuk dihajar. Gitu. Kalau tidak mau dihajar, kejarlah jalan masuk ke dalam kehidupan. Karena dia tidak mau menghajar kita sebetulnya. Kadang-kadang karena kebodohan kita lah, makanya kita dihajar. Kejar jalan masuk. Lakukan. Sebagian besar orang sama sekali tidak tertarik untuk masuk ke dalam hidup. Tidak tertarik akan visi atau menerapkan kebenaran. Mereka tidak mengejar jalan masuk. Dan mereka tentu saja tidak mengejar jalan masuk yang lebih mendalam. Oh, ada lagi jalan masuk yang lebih mendalam. Ya, memang begitu. Kalau enggak, bagaimana kita bisa memasuki kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal itu bukan 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun loh. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, itu kehidupan awal. Yesus cuma cukup dia 33,5 tahun. Langsung masuk kehidupan yang kekal. Iya, kita sudah melewati umurnya Yesus ketika hidup di dunia ini. Sudah. Dia sangat ketat sekali. Ya kan? Kita mesti melihat, saudara, semangat kita terus berkobar. Ya, itu seperti kita mengisi minyak. Karena kita akan segera memasuki perjalanan. Bukankah mereka sedang menghancurkan diri sendiri? Saat ini ada sebagian orang yang kondisinya terus menerus membaik. Semakin banyak Roh Kudus bekerja, semakin banyak mereka memperoleh keyakinan. Dan semakin banyak mereka mengalami, semakin mereka merasakan kedalaman misteri pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang kita lihat secara bersama-sama kan? Benar-benar. Bukankah saudara lihat? Kita semakin lama semakin yakin akan pekerjaan Tuhan. Bukankah kita melihat nih? Kemarin kita lihat bagaimana kita mendengarkan kabar gitu. Ya kalau Tuhan mengizinkan. Kalau memang Tuhan menginginkan kita di sini, 5 ruko pun tak masalah. Gitu. Ya kan? Biarkan saja. Kita tunggu saja pekerjaan Tuhan. Izinkan saja. Sama dengan yang kemarin. Gitu kan. Dia itu datang gitu. Ya biarkan saja. Kita kan enjoy. Kita sudah dahulu menjalaninya. Mereka nanti ketika mereka ketemu. Dan si itu nanti kan pastikan di sana kan akan disebut ke ini ke gembala-gembala yang ada. Wah, apa yang sedang terjadi? Ya gitu saudara.
Iya. Oh, karena Parlin bawa anak-anak. Semua bawa anak-anak ya. Ah, gitu coba. Iya kan? Ya, bukankah itu pekerjaan Tuhan? Bukankah itu indah? Masing-masing akan persiapkan. Aku mau ucapkan apa ya? Kembali kita akan berpikir, apa ini ya? Mungkin mereka teringat masa-masa yang lalu gitu. Tapi kalau mereka itu dalam keadaan apa ya? Mereka setiap manusia itu sudah pasti ingat dengan bagaimana ketika pertama mereka berjumpa dengan Tuhan. Karena kita mempercayai Roh Kudus itu dimeteraikan dalam setiap hati orang, maka kita akan melihat, kita akan mendengarkan Roh Kudus itu bicara melalui orang-orang yang kita temui. Ya, karena ada tenggang waktu nanti, saudara. Bayangkan, saudara, bagaimana kita melihat ini, saudara. Coba kita lihat, saudara. Bagaimana pekerjaan yang Tuhan lakukan di antara kita dengan mereka yang ada di sana. Itu berbeda dan jauh berbeda. Kita seperti memasuki masa yang ingin mereka lihat juga. Ya, sekalipun kita baru mendengarkan firman ini. Tapi pekerjaan ini dilakukan oleh Tuhan, bukan kita. Kita nggak bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Kalau dulu mereka mengalami penganiayaan harus di ini. Enggak pekerjaan bagi yang kita lakukan. Kita nggak perlu mengundang mereka untuk datang ke sini, para penganiaya itu. Enggak. Nah, Tuhan mengatakan masa itu sudah selesai. Aku kurung dia dan aku lemparkan dia ke jurang maut. Kita mau bilang apa? Itu firman kok, ada firmannya. Bukankah begitu? Ya apa yang kita takutkan dengan itu? Kenapa kita tidak berpikir Tuhan selalu baru? Saudara, kalau kita terus merenungkan seperti ini, saudara ya. Tahukah saudara, setiap hari kita melihat Tuhan yang indah, saudara. Setiap hari, saudara. Ya. Baik, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya yang terus melakukan pekerjaannya di antara kami. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan.